Kupejamkan mataku sejenak. Kurentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang kurasakan. Membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan. Begitu indah rasanya, bak indahnya taman di surga. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya, agar keindahannya tak pernah sirna. Permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas PNS Cerita Integritas episode ke-6. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai teman cerita semua, ketemu lagi nih dengan saya, Kak Tony, dan rekan saya, Kak Iis. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Yeay, apa kabar Ya. teman cerita semua? Semoga Hmm. teman cerita senantiasa selalu sehat ya. Ya, Kita juga nggak bosan-bosannya nih ngingetin teman cerita yang lagi dengerin podcast Pentas sambil beraktivitas lain untuk tetap utamakan keselamatan. benar sekali. Kalau aktivitas teman cerita perlu konsentrasi yang tinggi, kami sarankan untuk di-pause dulu dan dilanjutkan ketika sudah punya waktu yang luang. Tenang aja, kami tetap stay di kanal kesayangan kita semua di YouTube, podcast di Spotify dan Anchor. Dan teman cerita juga bisa subscribe ya. Iya, jangan lupa follow juga Hmm. Instagram dan Facebook @PNS Cerita Integritas biar tidak ketinggalan di tiap episodenya. Wah, waduh. Kayaknya ada yang beda nih dengan pentas episode kali ini. Nggak kayak biasanya nih. Tadi udah dibuka sama Sajak ya dengan backsound yang kayak bikin hati ini bergetar. Iya nih Kak Tony. Puisi tadi Hmm. itu karyanya Roni Maharianto. Itu adalah hadiah Oh, dari Pentas, dari kita, untuk ulang oke. tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Wah, spesial. Yes, Spesial sekali. Semoga di tahun ke-75 kemerdekaannya ini Indonesia bisa segera bertambah sejahtera. Amin. Terus rasa-rasanya selain menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kayaknya juga ada yang rasanya berbeda nih dari pentas kali ini. Apa ya kira-kira? Jadi gini nih Kak Ton, kalau boleh flashback sedikit. Kita kan bikin pentas itu untuk menjawab kegelisahan kita seputar penerapan integritas sehari-hari ini. Waktu itu kan ingat nggak pertama-pertama tuh kita kayak yang kok masih ada yang kurang dari apa yang sudah kita lakukan, kok kayaknya belum optimal gitu kan? Ya, jadi ini kayaknya pengen mengoptimalkan ya Kak. Jadi kita pengen kembali lagi ke tujuan awal kita untuk membentuk pentas ini. Iya. Jadi pengennya lebih dalam lagi ya, optimal lagi untuk menyebarkan penerapan integritas. Iya, betul. Nah, ini mungkin teman cerita yang belum kenal kita, mungkin ada yang juga yang baru gabung. Kita perlu kenalan lagi nih Kak Iis. Boleh.
Boleh. Oke, kita ini aku sama Kak Is kan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Mhm. Kebetulan juga kita juga sebagai penyuluh anti korupsi tersertifikasi BNSP KPK. Yap, betul. Nah, sebelum pandemi COVID-19 ini, nah kita berdua ini dan teman-teman penyuluh anti korupsi yang lain sering melakukan kegiatan giat penyuluhan anti korupsi secara tatap muka secara langsung ya. Jadi banyak kayak misalkan Ghost to School, kemudian aksi di Car Free Day dan Iya, banyak benar. lain yang memang tatap muka Mhm. gitu. Nah, kan sekarang ini kondisinya agak berbeda sedikit nih, Kak Tony. Hmm, Kita hmm, interaksi antar orang itu dibatasin kan sejak pandemi COVID-19 ini. hmm. Tapi semangat kita nggak berubah. Tetap Ya, ingin menggiatkan semangat anti korupsi kepada masyarakat, khususnya yang terdekat di lingkungan pekerjaan kita nih berdua sebagai hmm, PNS, hmm. juga di lingkungan keluarga. Nah, untuk itulah pentas dibuat. Oke, benar-benar benar. Kan kita semua kan pengen ya di usia 75 tahun Republik Indonesia ini bebas 75 tahun bebas dari penjajah dan kita pengen mulai saat ini juga Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Tepat sekali. Ya, setuju Kak Ton. Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi, tentunya nggak serta-merta ya, seperti kita pergi Hmm. tidur malam, tahu-tahu bangun udah pagi kan. Itu tuh kayaknya perlu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak, nggak cuma satu pihak aja. Oke, jadi nggak kayak membalik tangan gitu ya, Iya, semudah itu betul ya. sekali. Jadi nggak Ah, pergi bobo, tahu-tahu paginya udah pagi aja. Pergi bobo, tahu-tahu Indonesia udah bebas korupsi. Tapi ada banyak hal yang harus kita mulai lakukan dari sekarang dan juga butuh oke. partisipasi berbagai pihak. Apa Jadi, aja itu Kak, kira-kira nah, hal-halnya? pertama tuh ada upaya penindakan. Upaya Hmm. ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang salah Hmm. satunya adalah KPK. Wah, ini yang sering kita tonton ya di media Mhm. kalau lagi operasi tangkap tangan, OTT itu rame itu biasanya media gitu ya. Nah, itu In- tuh namanya upaya penindakan, Kak Ton. Hmm, 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 Heeh. hmm. Terus selain upaya penindakan, ada juga upaya perbaikan sistem. Upaya-upaya Oke. ini dibangun di seluruh aspek, baik bisnis, pemerintahan, industri, juga di sektor-sektor lainnya. Oke, berarti termasuk berbagai penyempurnaan standar kerja ya, Kak? Iya, betul. Jadi Oke. itu perbaikan sistem itu menutup celah kesempatan untuk kita bisa berbuat korupsi seperti itu, Kak Hmm, hmm, Tony. hmm, hmm, hmm. Kemudian tadi udah ada penindakan yang Ah, dilakukan oleh aparat penegak hukum, kemudian ah, perbaikan sistem oleh para pelaku usaha maupun di pemerintahan. Nah, ah. yang ketiga ini strategi memberantas korupsi dengan pendidikan. Pendidikan. Mm-mm. Berarti belajar di sekolah gitu ya, Kak? Nggak cuman pelajaran di sekolah sebenarnya, bahkan lebih Oh, luas. oh Jadi, gitu. iya, jadi kita bisa mencegah korupsi melalui penanaman nilai integritas ke ruang-ruang yang terdekat dengan masyarakat. Maksudnya gimana tuh, Kak? Artinya, partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah korupsi dapat Hmm, dilakukan dengan menyebarluaskan nilai-nilai integritas dan semangat melawan korupsi kepada hmm, orang-orang sekitar kita. hmm. Bahkan, kita bisa menyebarkan nilai integritas ini lebih luas melalui platform media sosial yang kita punya, kayak sekarang ini. Oh gitu. Jadi siapa aja yang misalkan saya punya follower nih ya, 2.000 di media sosial saya. Kemudian saya pengen ngepost sesuatu tentang nilai integritas. Bisa ya? Bisa Kayak gitu. banget. Nah, Wah, itu jadi semua tuh orang bisa sebenarnya ya. iya benar, semua orang bisa melakukan upaya untuk memberantas korupsi. Jadi di strategi pendidikannya itu menyebarluaskan nilai Hmm. integritasnya. Bakal seru nih Kak kalau tiap orang, tiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif memberantas korupsi lewat edukasi. Kita bakal nanti akan melihat Indonesia ini bersih tanpa korupsi. Nah, sebagai masyarakat yang juga ingin melawan korupsi lewat edukasi, maka pentas ini dibuat. Pentas, PNS Cerita Integritas, merupakan salah satu gerakan anti korupsi yang ingin menyebarkan nilai-nilai integritas dan semangat anti korupsi.
Betul sekali. Pentas ini Mm-mm. hadir untuk membawa nilai integritas lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya Oke. para pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya. Jadi Mhm. kita kan tahu ya kalau pegawai negeri juga penyelenggara negara ini merupakan subjek yang paling rawan terjadinya pelanggaran integritas dan juga Benar. sangat berpotensi untuk melakukan tindakan koruptif. Mm-mm. Tidak hanya itu, pentas juga ingin membawa nilai-nilai integritas selain di pekerjaan, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Karena tentunya kita kan nggak ada Hmm? yang hidup sendiri ya. Pasti Iya benar-benar. selain di kantor, segala sesuatunya itu pasti dimulai dari keluarga. Seperti itu. Jadi intinya pentas ini pengen hadir di anu ya 24 jam di kehidupan ASN gitu ya kalau Wow, kalau langsung. ngomongin tentang ASN ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang pentas tentang cerita-cerita integritas di kantor, kemudian isu-isu terdekat di kantor misalkan dan kita juga akan ngobrol integritas ini melalui pendekatan keluarga gitu ya Kak. Jadi Betul. kena nih ya. Di kantor dapat, di rumah juga dapat. Mm-mm. Oke, jadi pentas ini nantinya akan bercerita banyak soal bagaimana kita bisa berperan dalam mewujudkan Indonesia bersih, sejahtera, dan bebas korupsi melalui penerapan integritas. Nanti juga kita akan membahas tentang strategi pemberantasan korupsi tadi. Juga kita akan ngobrolin tentang dampak dan bahaya korupsi. Nah, ini penting nih Benar sekali. karena kita bakal kalau kita tahu tentang dampak dan bahaya korupsi, misalnya saya bikin permisalan, kalau kita tahu dampak adanya maling, kemudian ada perampok nih, kita bakal lebih semangat nih untuk mencegah maling dan perampok itu masuk ke rumah kita ya. Kita mulai pasang pengamanan berlapis ya, pintu, kunci, ganda gitu. Mhm. Bahkan beberapa rumah juga dipasangi kamera CCTV khusus untuk memantau keadaan di lingkungan sekitar rumah. Iya benar. Nah, bahkan juga kita malah lebih aktif ya kalau semua menggiatkan siskampling, kemudian piket ronda malam itu semuanya untuk menjaga biar kompleks perumahan tidak kemalingan. Nah, kayak gitu ya mungkin Kak. Iya benar-benar benar. Nah kayak gitu benar. Iya. Jadi kalau kita tahu dampak dan bahaya korupsi, Mm-mm, maka kemudian akan timbul semangat untuk melawan korupsi. Nah mm-mm, dari mm. situ kemudian akhirnya bisa deh terbangun sikap integritas dan sikap anti korupsi. Benar-benar mantap sekali Kak Is. Nah, ini kalau semua masyarakat ini bergerak, nah misalkan nih satu orang punya kesadaran untuk bersama-sama mencegah korupsi, mencegah koruptor, mencegah maling atau perampok ini masuk ke rumah kita. Nah, dari satu orang ini mengajak tetangga yang lain, mengajak orang lain, maka semua masyarakat punya visi yang sama, gerakan yang sama untuk melawan korupsi ini. Betul Dan dan sekali. dan cita-cita Indonesia maju seperti tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 hari ini bakal terwujud. Betul sekali Kak Tony. Indonesia Hmm, maju tanpa korupsi. wah, tak ada tambahannya nih. Indonesia maju tanpa korupsi, mantap banget ini. Jadi memang gak cuman maju, tapi dibarengi dengan tidak adanya korupsi. Nah, Betul. kalau menurut KIIS, Indonesia ini punya potensi ke arah sana nggak sih, Kak? Iya dong. Indonesia Hmm, kan kita tahu sendiri ya, tadi juga di puisi yang sangat indah itu kita bisa mendapatkan gambaran betapa Indonesia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi ah, Indonesia ini kan mempunyai letak geografis yang sangat strategis. mm, Kemudian kita juga tahu betapa luasnya wilayah Indonesia baik mm, daratannya maupun lautannya. mm, Kekayaan alam dan baharinya juga sangat banyak. Belum lagi keragaman budaya dan suku dari Sabang mm. hingga Merauke. Itu semuanya sebenarnya sangat bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera, Kak Tony. Bahkan mungkin potensi itu sudah dilihat dari zaman nenek moyang kita saat Mm-mm. bangsa-bangsa Eropa, Portugis masuk ke Indonesia kan berarti mereka sudah bisa melihat bahwa oh negara ini atau dulu belum negara ya Ya, gugusan-gugusan kepulauan ini adalah berpotensi dan memiliki kekayaan yang luar biasa dan itu betul. sangat potensial memang untuk
menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Mm-mm. Oke, berarti benar juga ya Kak. Jadi itu kan mimpi Indonesia kalau di tahun 2045 nanti sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Indonesia di tahun 2045 nanti bisa menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Infrastrukturnya dibangun dengan merata dan menjadi negara yang paling maju di Asia Pasifik dengan menjadi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Wow. Yap, betul sekali. Itu tuh cita-cita 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya Kak Tony. Wah. Bisa banget tuh sebetulnya melihat potensi yang dimiliki Indonesia kan. Ada banyak banget tuh seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita ingat sama-sama kan itu bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau Indonesia sebenarnya udah punya potensi yang besar untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Iya, benar sekali. Asalkan seluruh potensi yang dimiliki negara kita itu diolah dengan benar, sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Tidak dikorupsi gitu ya. Iya, betul. Itu akan membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Kak Tony. Mantap. Mimpi 100 tahun kemerdekaan Indonesia ternyata benar-benar mulia ya, Kak Tony ya. Benar-benar. Nah, menurut Kak Tony, ada nggak ya kira-kira negara yang sudah mampu mengelola potensi mereka untuk mewujudkan negaranya sebagai negara yang maju dan bebas dari korupsi? Wah, ada dong. Saya sudah meriset, wes. Asik. Meriset, mengumpulkan di database saya beberapa contoh negara yang maju dan bebas dari korupsi. Ada nih di Selandia Baru dilakukan transparansi dalam bisnis dan politik serta dalam sistem peradilannya. Sehingga seluruh pejabat publik juga dilarang menerima hadiah dalam segala persoalan dan terdapat undang-undang yang secara langsung ditujukan untuk korupsi. Skema keterbukaan yang bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota parlemen, tes khusus di bidang KKN untuk pejabat sebelum dilantik juga dilakukan di Denmark gitu. Jadi ada tesnya nih Kak Is. Jadi tes khusus di bidang KKN kayak fit and proper test gitu ya. Benar. Kemudian sistem peradilan juga sangat diawasi oleh negara. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pengadilan dan kebebasan sejati dalam hal keterbukaan dan penghormatan terhadap media dan jurnalisme itu ada di negara Finlandia. Ada lagi nggak Kak Is kira-kira? Kayaknya di Singapura juga seperti itu nggak sih Kak Tony, negara Begitu ya? kita itu. Jadi dia kan terkenal walaupun negaranya kecil ya, tapi mereka itu sangat profesional dalam bekerja. Kayaknya Singapura itu telah membangun komitmen pemerintah untuk memotong sekecil-kecilnya peluang korupsi melalui penyederhanaan proses administratif, menghilangkan berbagai pungutan, secara periodik mereview legal framework yang sudah ada, dan meningkatkan gaji pegawai yang memiliki fungsi layanan publik. Nah, arah pemberantasan korupsi di Singapura ini ditekankan untuk meyakinkan investor bahwa iklim bisnisnya mereka ini bebas suap dan beretika. Gitu, Kak Tony. Mantap. Iya. Ternyata itu tadi berarti upaya perbaikan sistem ya yang banyak dilakukan di Singapura ini. Itu kan tadi negara-negara yang ternyata sudah mampu mengelola potensinya untuk menjadi negara maju. Jadi yang nggak punya kekayaan alam aja ternyata bisa gitu loh Kak Tony menjadi negara yang maju ya dengan memperbaiki sistem, kemudian mempererat pengawasan dan peradilan seperti itu. Apalagi kita yang punya potensi selain itu, jadi kita juga punya kekayaan. Harusnya kita bisa banget juga dong untuk menjadi negara maju bebas tanpa korupsi. Seperti itu ya Kak Tony ya? Benar, harusnya bisa gitu. Kemudian kira-kira gimana ya Kak Tony suatu negara itu dikatakan sudah
bebas dari korupsi. Bagaimana maksudnya kita dapat mengatakan bahwa nanti di 2045 ini Indonesia sudah mencapai cita-citanya untuk menjadi negara yang sejahtera serta bersih dan bebas dari perilaku koruptif. Oke, ada indikatornya, Kak Is. Oh Pernah ya, dengar tentang indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Kak? Ini nih ada lembaga independen yang kredibel, namanya Transparansi Internasional, merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk melawan korupsi dengan banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi. Termasuk salah satunya adalah indeks persepsi korupsi. Teman-teman bisa dengarnya ya di media itu biasanya IPK. IPK ini dipublikasikan secara tahunan berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Ini juga berpengaruh penting nih kepada ya kalau Singapura tadi ya arahnya ke investor. Jadi betul. anggapannya nanti negara ini bersih gitu, Kak. Gitu ya. Jadi IPK Indonesia ini kan sudah kemarin tuh kalau nggak salah dari posisi 38 menjadi poin 38 menjadi poin 40. Ya. Dan kemudian dia sekarang berada di posisi ke-85 dari 180 negara. Itu maksudnya berarti kalau dia naik gitu ada upaya pemberantasan korupsi yang dianggap sudah semakin baik ya dari tahun sebelumnya gitu nggak Kak Tony? Benar. Jadi ada indikator yang tercapai yang mungkin dari 3 strategi pemberantasan korupsi tadi yang Kak sebutin itu ada penindakan, kemudian ada perbaikan sistem, kemudian ada pendidikan, itu akan membuat angka IPK ini menjadi lebih bagus gitu. Selain itu, jadi partisipasi aktif masyarakat secara tidak langsung juga mempengaruhi indeks ini, Kak. Jadi kalau semakin banyak nih orang yang sama-sama berjuang untuk melawan korupsi, otomatis semua orang punya pemikiran yang sama, tidak melakukan perilaku-perilaku yang koruptif. Nah, termasuk salah satunya masyarakat-masyarakat yang bergabung nih dalam penyuluh anti korupsi. Seperti kita, Kak. Oh iya ya, banyaknya penyuluh anti korupsi baik yang sudah maupun belum tersertifikasi yang mana tersebar di sekolah, madrasah, pemuka masyarakat maupun pemuka adat dan agama bakal bikin masyarakat Indonesia yang jemuk dan banyak ini selalu mengedepankan integritas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, benar sekali Kak Iis. Tadi kan udah disampaikan ya sama Kak Iis. Sebenarnya teman kita yang dengerin podcast kita kali ini tuh sebenarnya juga penyuluh anti korupsi, Kak Is. Ya, benar sekali. Gini nih, maksudnya Kak Tony itu apa sih penyuluh anti korupsi? Jadi gini, coba teman cerita sekarang mulai ingat-ingat kejadian atau peristiwa yang pernah dialamin sama teman cerita. Pernah nggak teman cerita itu melakukan suatu pelanggaran integritas? Misalnya nggak jujur, nggak bertanggung jawab, nggak adil, dan sebagainya. Nyontek gitu ya, Kak? Ya, mau waktu sekolah mungkin nyontek atau pernah berbohong mungkin atau yang sekarang udah kerja pernah asal-asalan melaksanakan tugasnya, kemudian atau malah ada kesalahan yang lebih berat lagi yang sudah dilakukan. Itu coba diingat, kemudian cari tahu nih, saya masih mau lakuin nggak ya? Nah, apa yang bikin kita itu nggak mau melakukan hal itu lagi gitu loh Kak Tony. Benar-benar. Jadi tuh nanti kalau udah teman cerita refleksikan dari dalam hati aja ya, maksudnya nggak usah banyak orang yang mungkin kan memang mungkin ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diceritakan orang gitu lain, ya. Dalam hati aja direfleksikan apa ya kira-kira pelanggaran integritas yang pernah dilakukan dan ada nggak sih dorongan kita untuk nggak ngelakuin lagi? Nah, betul. Coba dimaknai dalam hati. Nah, kalau udah ketemu nih dorongan yang kuat sih, teman-teman cerita ini nggak mau lagi ngelakuin lagi, coba sebarin nilainya itu, dorongan untuk tidak berbuat melanggar itu ke teman-teman terdekat. Misalkan mungkin saya merasa bersalah ketika saya mencontek ketika waktu SD gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi waktu SD itu saya pernah mencontek, terus
setelah dari mencontek, benar nilai saya bagus, tapi saya ternyata kok nggak ada proud ya, nggak ada kebanggaan, dan malah yang ada tuh gelisah, nggak tenang gitu ya, khawatir nanti kalau ada orang yang tahu, terus ternyata dilaporin sama guru, kemudian nanti nilai saya malah dinolkan ya, nggak dapat nilai sama sekali. Nah, kekhawatiran itu mungkin menjadi dorongan teman-teman juga untuk tidak berbuat pelanggaran integritas itu. Nah, nilai itu yang coba teman-teman sebarin ke orang-orang yang terdekat. Bisa mulai dari keluarga di rumah, mulai dari ke teman sekitar ya, bisa ke teman kantor, teman ngopi, teman ngobrol, kemudian ke tetangga atau siapapun deh yang mungkin pengen kita sharing gitu, nilai ini. Berarti kita masing-masing sama-sama menyampaikan nilai-nilai integritas ke orang-orang terdekat kita gitu ya, Kak. Benar, ya? benar. Untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Oke. Ternyata sesederhana itu yang bisa teman cerita lakukan, itu udah membantu untuk Indonesia bisa maju tanpa korupsi. Benar, gak usah muluk-muluk kita ikut penindakan ya, karena memang sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Iya, perannya kita ya membangun masyarakat, membangun kebiasaan. Betul. Yang baik gitu ya Kak Tony ya? Iya, betul sekali. Nah, kita juga pengen nih podcast Pentas ini bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau Indonesia bisa lebih baik, kami juga pengen nih Pentas ini bisa lebih baik lagi. Nah, kami minta bantuan teman cerita yang lagi mendengarkan podcast ini untuk mengisi formulir feedback kami, saran dan masukan kami ya. Jadi ketik aja di link browsernya s.id/teman cerita. Saya ulangi, saya baca dengan pelafalan Indonesia aja. s.id/teman cerita tanpa spasi. Gitu. Oke, nanti linknya juga kami akan taruh di caption nih. Betul. Betul. Selain itu, teman cerita juga bisa mengkontak kami langsung. Siapa tahu mau menghubungi kami langsung ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message ke Instagram dan Facebook kami di @pnsceritaintegritas atau chat kami langsung via WhatsApp di 0856 46869204. Terima kasih semuanya. Yeay, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.